Kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita. Berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan, Pak Rukyanto, bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Nah, itulah cuplikan pernyataan Kiai Haji Imaduddin yang menimbulkan banyak reaksi, baik dari kalangan ulama maupun habaib itu sendiri. Lalu bagaimana tanggapan dari para ulama? Berikut Ustadz Abdul Somad memberikan penjelasan terkait nasab Ba'alawi yang dianggap oleh Kiai Haji Imaduddin tertolak nasabnya. Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi. Mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usamah Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain? Saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustadz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hashim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka sebagaimana yang baru kita mendengar tentang perlawanan antara Imamuddin, Kiai Imamuddin dengan UAS. Di sini saya sampaikan sudah berkali-kali, memang Kiai Imamuddin ini dia sebenarnya orang yang tidak tahu masalah nasab. Tapi yang anehnya dia berani bercerita tentang nasab, sudah dari kemarin saya bicarakan. Ya. Kiai Imamuddin ini dia tak paham dengan nasab. Dia beranggapan mendapat informasi dari Yaman, kata dia, bukan gitu. Jadi beranggapan kalau orang Yaman itu ahli tentang nasab semua. Tidak begitu Imamuddin, ya. Bukan berarti semua orang Yaman itu ahli tentang nasab. Atau bukan pula semua orang Yaman itu mencintai keluarga Nabi. Tidak seperti itu. Makanya di sini antum untuk berhadapan UAS, kelihatannya UAS lebih agak paham masalah nasab ini daripada antum. Nanti antum besoknya kalau tak tahu masalah nasab, jangan cerita tentang nasab orang lah. Saya tanya saja, mungkin nasab antum saja, kakek antum tak tahu mungkin. Oleh sebab itu, kena antum tidak ahli di bidang nasab, jangan bercerita tentang nasab. Antum bercerita tentang Yaman. Kalau tentang Yaman tentu ana lebih tahu lagi pada antum. Ya, ibu ana itu berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Jadi antum tak usah bercerita lah ya. Jadi bukan semua di Yaman itu ahli orang di bidang nasab. Bukan semua orang Yaman itu semuanya mencintai Ahlul Bait. Bukan begitu. Kiai Usman Kiai Imamuddin. Jadi antum belum paham bercinta tentang apa? Tentang nasab. Antum belum punya dasar sama sekali. Jangan bercerita tentang nasab ya. Masih banyak. Saya lebih senang lagi antum belajar saya dengan UAS dulu. Bagaimana tentang mempelajari tentang nasab. Belajar dulu, setelah itu kita baru cerita lebih lanjut. Nanti kalau saya pun tak mau lagi. Kalau untuk melawan antum tak ada guna. Begitu juga UAS sebetulnya tak perlu terlalu fokus untuk mendapat dengan Imamuddin, tak perlu terlalu serius. Kerana dia juga belum paham masalah nasab ini. Dia asal cerita-cerita saja. Tapi dengan jalan dengan seperti ini nanti, dia akan paham. Itu perlu pembinaan khusus untuk Imamuddin tentang nasab. Atau kita buat nanti schedule-nya, entah seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali. Itu pun kalau ada waktu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, Imamuddin paham sendiri ya. Kiai Imamuddin
kalau lebih baiknya antum belajar sedikit dengan apa? Dengan UAS. Ya. Saya juga berharap UAS binalah Imamuddin ini supaya dia lebih paham masalah nasab tentang Nabi. Okey, mudah-mudahan dia nanti dengan sering dia belajar ini, dia akan memahaminya. Sehingga dia nanti akan mencintai keluarga Rasul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.